Dari atom yang paling kecil hingga galaksi yang paling besar, alam semesta kita ini penuh dengan misteri. Nah, disinilah peran fisika, ilmu yang berusaha mengungkap teka-teki alam ini. Fisika itu seperti petualangan seru ke dalam inti dari kenyataan loh. Tujuannya untuk memahami hukum dasar yang mengatur segala sesuatu di sekitar kita. Coba deh, kalian lihat langit malam yang penuh bintang. Setiap titik cahaya yang berkelap-kelip itu adalah matahari yang sangat jauh loh. Fisika membantu kita memahami betapa jauhnya bintang-bintang itu, menjelaskan proses fusi nuklir yang membuat mereka bersinar terang. Dan yang lebih hebat lagi, fisika bisa memberitahu kita tentang komposisi bintang-bintang itu. Alam semesta bukanlah sekumpulan benda langit yang acak, teman-teman. Alam semesta itu seperti simfoni yang indah, terdiri dari gaya dan partikel yang saling terkait. Fisika itu seperti partitur musiknya, yang membantu kita memahami melodi indah dari kosmos. Dari lengkungan halus bola yang dilempar hingga tarian rumit partikel subatom, fisika ada di mana-mana. Semakin banyak yang kita temukan, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Materi gelap, lubang hitam, awal mula waktu, misteri-misteri ini memanggil kita untuk maju, menantang kita untuk terus memperluas batas pemahaman manusia. Gravitasi, konduktor kosmos yang diam, menjaga planet-planet tetap pada orbitnya, dan mengatur perluasan alam semesta. Gravitasi adalah kekuatan yang kita rasakan setiap saat dalam hidup kita. Isaac Newton, seorang tokoh penting dalam fisika, pertama kali menggambarkan gravitasi ketika dia mengamati apel jatuh dari pohon. Pengamatan sederhana ini memicu revolusi dalam pemikiran ilmiah loh. Hukum gravitasi universal Newton menjelaskan gaya tarik-menarik antara dua benda bermassa. Tapi, gravitasi bukan hanya gaya yang menarik benda ke bawah. Albert Einstein, dalam teori relativitas umumnya yang luar biasa, mendefinisikan ulang gravitasi. Dia menggambarkan gravitasi bukan sebagai gaya, tetapi sebagai kelengkungan dalam jalinan ruang waktu. Bayangkan bola bowling ditempatkan di atas kain yang diregangkan. Bola itu akan membuat cekungan, yang mengubah bentuk kain tersebut. Begitu pula benda-benda masif, yang melengkungkan ruang waktu di sekitarnya. Kelengkungan inilah yang kita alami sebagai gravitasi. Bumi mengorbit matahari bukan karena gaya tak terlihat, tetapi karena ia mengikuti kelengkungan ruang waktu yang diciptakan oleh massa matahari. Cahaya dan suara, dua aspek fundamental dari pengalaman indera kita, tampak seperti fenomena yang berbeda. Namun, fisika mengungkapkan hubungan erat di antara keduanya. Keduanya merambat sebagai gelombang. Cahaya, sebagai bentuk radiasi elektromagnetik, membawa energi melintasi jarak yang sangat jauh. Cahaya memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Dari warna-warni pelangi yang cerah hingga kerlip bintang, cahaya mewarnai realitas kita. Tapi, cahaya bukan hanya apa yang kita lihat loh. Cahaya mencakup spektrum radiasi elektromagnetik yang luas. Gelombang radio, gelombang mikro, sinar X, semuanya adalah bentuk cahaya, yang masing-masing menempati rentang yang berbeda pada spektrum elektromagnetik, dibedakan oleh panjang gelombangnya. Suara, tidak seperti cahaya, memerlukan medium untuk merambat, seperti udara atau air. Suara merambat sebagai getaran, atau gelombang, melalui medium ini. Ketika kita berbicara, pita suara kita bergetar, menciptakan gelombang tekanan di udara. Gelombang ini merambat ke telinga kita, tempat gelombang tersebut diinterpretasikan sebagai suara. Tinggi rendahnya suara ditentukan oleh frekuensi gelombangnya. Frekuensi yang lebih tinggi berarti nada yang lebih tinggi. Keras lemahnya suara ditentukan oleh amplitudo gelombangnya. Amplitudo yang lebih tinggi berarti suara yang lebih keras. Atom, alam semesta mini di dalam dirinya sendiri. Selama berabad-abad, atom dianggap sebagai unit materi terkecil yang tidak dapat dibagi. Tapi, fisika, pada awal abad ke-20 berhasil menembus selubung atom. Fisika mengungkapkan dunia partikel yang lebih kecil lagi, elektron, proton, neutron. Partikel-partikel subatom ini menari-nari di dalam atom. Interaksi mereka mengatur perilaku materi, menentukan sifat kimia unsur, dan merupakan blok bangunan dari segala sesuatu yang kita lihat dan sentuh. Penemuan partikel subatom merevolusi pemahaman kita tentang alam semesta. Penemuan ini mengarah pada teknologi inovatif, tenaga nuklir misalnya, memanfaatkan energi yang dilepaskan dari inti atom. Pencitraan medis, seperti sinar X dan MRI, memungkinkan kita untuk mengintip ke dalam tubuh manusia.
Tetapi, atom masih menyimpan rahasia. Dunia mekanika kuantum yang misterius mengatur perilaku partikel subatom. Ini adalah ranah di mana intuisi kita sehari-hari tidak berlaku lagi. Partikel dapat berada dalam beberapa keadaan sekaligus, menembus penghalang, dan nasib mereka ditentukan oleh probabilitas, bukan kepastian.